Baik, kita hari ini akan belajar tentang kedudukan garis dan bidang pada geometri ruang. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang kedudukan titik terhadap titik, titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Nah, kita masuk ke subbab selanjutnya yaitu jarak garis. Yang pertama adalah jarak garis ke garis. Bu Lina boleh minta tolong Panca dibacakan? Jarak garis, garis ke garis. Definisi, jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang luas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Oke. Garis, udah. Iya, lanjut. Garis sejajar. I, luas garis. D menunjukkan jarak garis L dan M. II, jarak antara AC dan EG dalam kubus ABCD, EFGH diwakili oleh PQ. Baik, kita lihat dulu ya. Jadi ini Bu Lina bagi menjadi dua teman-teman untuk garis ke garis, karena memang posisi garis ke garis kan ada dua ya. Sebenarnya ada tiga ya. Yang pertama adalah sejajar, yang kedua bersilangan dan berpotongan. Nah, ini untuk garis yang sejajar dan bersilangan, ya definisinya adalah jaraknya itu panjang ruas garis yang tegak lurus. Jadi intinya tuh cari jarak terdekat. Oke, cari jarak terdekat dan tegak lurus gitu. Nah, ini adalah ilustrasinya yang gambar pertama yang I tadi itu kalau dua garis yang sejajar. Nah, karena kalau kita lihat ya, kita zoom, ada dua garis yang warna biru yaitu garis L dan garis M. Kalau kita diminta untuk cari jaraknya antara dua garis sejajar ini, maka kita tinggal tarik sebuah garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Di mana dia? Nah, di sini di gambar ini adalah si garis D. Ya, jelas ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya garisnya masih di dalam kubus, sama aja ya. Di sini dia mencontohkannya adalah EG dan AC. Dua-duanya merupakan diagonal apa? EG sama AC Sisi. diagonal sisi ya. Baik, si EG sama si AC dua-duanya diagonal sisi dan posisinya adalah sejajar, maka kita tinggal tarik garis yang tegak lurus. Nah, di gambar kalian ini dicontohkannya adalah diwakili oleh garis PQ. Tapi sebenarnya kalian bisa memakai garis yang lain yang sudah ada di dalam kubus. Ya, jadi kalian nggak harus di tengah-tengah ini, gitu ya. Boleh nggak Bu? Saya pakai garis AE boleh, ya boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai AE, apakah sama nanti dengan PEK? Ya pasti sama, karena sama-sama rusuk tegak gitu ya. Jadi kalian boleh aja ambil. Oh, misalnya nih, gini cara berpikirnya. Ini ada garis AC, kemudian garis EG. Kan tadi Bu Lina bilang ya, definisinya juga bilang gitu kan, ruas garis yang tegak lurus. Nah, karena kalian berada di kubus yang rusuk-rusuknya itu dan sudut-sudutnya pasti 90, maka oh ya udah misalnya aku mau jalan nih dari A nih, dari titik A ini. Ya, aku mau jalan di titik A. Saya mau nyampe ke garis EG. Logikanya gini kan, kita cari terdekat ya. Mungkin nggak sih kalian, ya udah, misalkan aku mau dari A mau jalan aja ke G gitu. Apakah AG itu lebih deket ketimbang AE? Kan enggak ya. Nah, jadi dia nggak masuk tuh di definisinya. Oh, berarti kalian berpikir, oh harus yang paling deket ya. Berarti kalau dari titik A ini, kita ambil dari titik A, untuk dapetin yang paling dekat adalah kita ke E, bukan ke G. Gitu ya, makanya dia AE. Kayak gitu. Apakah dia tegak lurus? Pasti tegak lurus. Kan ujung-ujungnya kubus itu pasti 90 derajat ya. Sekarang lanjutkan. Lanjut tentang garis yang bersilangan. Boleh minta tolong Najma dibacakan. Garis bersilangan, garis BD bersilangan dengan EG, jarak antara BD dan EG dalam kubus ABCD EFGH diwakili oleh PQ.
Oke, nah ini teman-teman sebenarnya tantangan kalian adalah ketika masuk ke garis terhadap garis adalah garis yang bersilangan. Kemarin kita udah belajar ya, ciri-ciri garis bersilangan itu apa? Berada di bidang yang berbeda ya. Nah, di sini contohnya itu ada garis EG dan garis BD gitu kan ya. Ini nih, kita diminta untuk cari nih jaraknya gimana. Nah, untuk soal seperti ini, jadi ada langkah-langkahnya sebenarnya. Langkah yang pertama itu kalian ambil satu garis nih. Misalnya aku mau patokannya kalau di sini ya di gambar ini itu kelihatannya adalah cari bidang yang melalui satu garis, salah satu garis. Nah, di sini Bu Lina ambil bidang alas. Ya, jadi kita patokannya si bidang alas ini. Nah, si bidang alas ini kan memuat garis BD, benar nggak? Nah, itu yang Bu Lina bilang pertama, kamu ambil satu bidang yang memuat satu garis. Oh ya udah, berarti Bu Lina ambil bidang alas nih. Nah, habis itu cari tuh garis yang tegak lurus sama si garis yang tadi. Nah, karena tadi Bu Lina garisnya soalnya itu garis BD yang tegak lurus kan si AC. Nah, ternyata AC ini adalah garis yang sejajar sama garis yang ditanya. Satunya lagi si EG. Nah, maka jaraknya adalah tetap PQ gitu. Ada yang mau ditanya? Pertama apa? Pertama, ambil bidang yang melalui salah satu garis yang ditanya. Oh, Bu Lina ambil si bidang alas. Kemudian di bidang itu kan pasti ada banyak garis dong. Nah, kita ambil garis yang tegak lurus, bantuan, garis bantuan. Oh, berarti ini di sini kita pakai si garis AC. Ya, garis AC ini dia tegak lurus. Nah, ternyata si AC ini nanti dia akan sejajar dengan garis yang ditanya tadi. Nah, maka kita untuk mencari jarak ini tinggal ambil garis yang tegak lurus dengan dua garis yang sejajar tadi. Gitu. Seperti itu ya. Notnya gimana? Bunda juga bingung cara notinnya gimana. Cuma nanti ketika kita sering ketemu, nanti bisa deh. Insya Allah. Ya, jadi ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah jarak dua garis itu mau dia sejajar, mau dia bersilangan, jarak terpendek dan tegak lurus. Ini adalah keywordnya. Jadi teman-teman harap diingat-ingat. Seperti itu. Lanjut ya. Sampingnya. Nah, ini apa nih? Jarak garis ke bidang. Boleh lanjutkan. Keke boleh baca, Ke? Bantu Bu Lina buat baca, Ke? Yang jarak garis ruang garis AB, Bu. Iya. Jarak garis atau garis ke bidang. Ruang garis AB mewakili jarak antara garis L dan bidang V. Seperti pada gambar di samping. Oke. Lanjutin dulu. Jarak antara garis EG dan bidang ABCD yang saling sejajar diwakili oleh garis PQ. Garis AC merupakan proyeksi ortogonal garis EG ke bidang ABCD. Oke, ada kata-kata baru ya, ada namanya proyeksi ortogonal. Oke. Kita lihat dulu ya, ini adalah definisinya nih, konsepnya ya yang atas. Jadi kalau ada sebuah garis itu nggak ada di bidang, melayang dia di atas bidang atau di bawah bidang atau di samping bidang, terserah. Kemudian kita mau cari nih, gitu ya, kita mau cari jarak garis itu ke bidangnya, maka kita harus cari sebenarnya adalah proyeksi garis itu ke bidangnya. Ya, proyeksi garis itu ke bidangnya atau yang kita namakan sebagai proyeksi ortogonal. Apa tuh proyeksi ortogonal? Proyeksi kayak kemarin ya, proyeksi ortogonal tuh tegak lurus. Ya, ortogonal tuh artinya tegak lurus, bidang tegak lurus atau garis tegak lurus. Nah, yang ini nih ya kita lihat ya ilustrasi yang pertama. Ada sebuah garis L di sini. Ini garisnya ya. Nah, si garis L ini ditanya jarak garis L ke bidang V gimana? Caranya adalah kamu cari proyeksi ortogonal. Bu, gimana caranya? Oke, caranya adalah
ambil 2 titik di garis yang tadi. Misalnya ya, Bu Lina ambil titik di ujung sini sama di ujung sini. Oke, kemudian Bu Lina tarik tegak lurus ke bidangnya, Kak. Ya, tarik tegak lurus ke bidangnya. Maka nanti titiknya itu udah ada di bidang ya, yaitu di titik sini sama di titik sini. Nah, udah kalian apa namanya tuh? Kalian garis lagi. Nah, itu adalah si B ini itu proyeksi ortogonal dari garis A. Ya, si B ini sebenarnya bayangan dari garis A. Maka nanti kita kan ada 2 garis yang sejajar ya. Ada 2 garis yang sejajar, maka ya balik lagi ke yang tadi. Jaraknya adalah ambil garis yang tegak lurus dengan 2 titik tersebut. 2 garis tersebut. Kayak gitu. Nah, bagaimana dengan kalau kita pergi ke kubus? Ya, sama aja sebenarnya. Di sini kan yang ditanya si EG terhadap bidang alas gitu ya. Kita proyeksikan dulu si EG ini ke bidang alasnya. Karena yang ditanya kan sama bidang alas ya. Maka gimana? Ya, seperti tadi Bu Lina bilang, kalian tinggal proyeksiin. Nah, karena di kubus itu cakep ya. Bu Lina ambil nih di titik sebelah sini si E, kemudian Bu Lina ambil si titik G, kemudian Bu Lina proyeksikan ortogonal. Oh, ternyata garis EG ini memiliki proyeksi ortogonal. Ya, siapa sih garis AC? Nah, EG sama AC, ya, EG sama AC itu sejajar, maka jaraknya adalah si AE boleh, PQ juga boleh, GC juga boleh. Kayak gitu. Ya, itu adalah maksud dari proyeksi ortogonal atau jarak antara garis dengan bidang. Seperti itu materinya, insya Allah untuk garis ya, untuk jarak garis sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Mungkin biar lebih jelas kita lihat contoh kali ya. Nah, ini Bu Lina punya contoh 3 soal, nggak banyak. Bu Lina minta tolong dibacakan oleh Elvita. Kelihatan nggak? Belum kelihatan ya? Nah, silakan Elvita. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB 6 cm, BC 4 cm, dan BF 8 cm. Hitunglah jarak antara A garis AB dan HG, B garis AC, dan bidang EFGH. Oke, kita punya dia apa sih balok ya? Nih makanya Bu Lina bikinnya seperti ini. Kita punya balok, soalnya balok. Mohon maaf. Kok kayaknya agak gimana ya? Ya pokoknya ini kita bikin balok aja ya. Kita bikin balok, gak bagus nggak apa-apa. Tapi yang jelas terlihat dan konsepnya benar. Oke, ini kita punya balok. Kemudian baloknya adalah balok apa? A, B, C, D ya. Kita mulai dari sini. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian apa yang diketahui? AB-nya 6. Terus apa lagi? BC-nya 4. Kemudian BF, mana BF? BF itu rusuk tegak. Oke, rusuk tegaknya 8. Diminta jarak AB ke HG. AB ke HG. Oke, teman-teman lihat semua di baloknya. AB. AB di mana? Di depan sini ya. Ini Bu Lina kasih biru garisnya. AB dan HG. Oke, udah kelihatan semuanya? Ini garisnya sejajar apa bersilangan ya, Kak? Garis ini sejajar, bersilangan, berpotongan? Sejajar. Sejajar, betul, betul. Sejajar dia. Maka jaraknya tinggal kita cari gitu kan. Titik yang jarak yang terdekatnya gitu. Menurut kalian ya. Menurut kalian jaraknya yang mana ya? Gimana caranya? Aku harus narik kemana? Kemana, Kak? Benar ya tadi ya, ini sejajar. AB sejajar HG. Nggak ada ide?
Oke, kalau nggak ada ide, gini. Kan tadi bilang ya, kalau jarak 2 garis itu ambil jarak terdekat tapi pastikan tegak lurus. Oke. Nah, sebenarnya AB sama HG nih, AB sama HG itu bisa dibikin satu bidang ya. Ya nggak? Bidang yang melandai gitu ya. Bidang diagonal yang melandai. Dari depannya tuh kayak bawah ke atas gitu kan. Yaitu di sini. Kalau kalian mau pakai bidang bantuan. Ya. Kalau kalian berpikirnya dari B terus kita tarik ke H, kejauhan Kak jalannya. Ya, kejauhan. Kita dari kalau misalkan patokannya itu titik B, ya udah kita mau jalan ke titik HG yang terdekat, berarti kan otomatis kita ke titik G gitu. Nah, bidang ini, bidang AB HG itu bentuknya apa? Persegi, persegi panjang, apa? Persegi panjang. Nah, persegi panjang itu kan ujung-ujungnya udah pasti tegak lurus ya. Jadi biar kata ini kelihatannya nggak tegak lurus, tapi ini tegak lurus loh. Ya, in reality dia tegak lurus gitu. Dia tegak lurus nih, bidang ini. Kayak gitu ya, berarti jarak AB dan HG itu diwakili oleh garis B, BG. Ada lagi boleh yang lain? Atau HA? Boleh salah satu. Ya, AB, BG atau HA. Oke, ya udah tinggal cari. Kita mau cari BG. Kita mau cari BG. Pakai bantuan apa kamu? Segi? Segitiga apa bantuannya? Siku-siku. Apa hurufnya? BCG. BCG, betul. Di sini B, di sini C, di sini G. Kita masukin angkanya ya. GC berapa? 8. Oke, 8. BC berapa? 4. 4. Kita mau cari BG. Kalau mau cari BG, gimana caranya? Akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke, benar. Berarti BG kuadrat, di mana sih pulpennya? Di sini ya. BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah GC kuadrat. Masukin angkanya ya. BC-nya 4, GC-nya 8. Boleh bantu hitung? 16 tambah 6, 4. Berapa tuh? Berapa? Berapa hasil? 80. Udah selesai belum? Belum. Berarti BG-nya berapa? Akar 80 berapa akar 80? 3 akar 5. 3 akar 5 berarti 9 kali 5 90. 9 kali 5 45. Misalnya bagi 4 dulu deh ya. Kalau bagi 4 tuh apa? Berarti 2 akar 20. Akar 20 bisa kan keluar lagi kan? Bingung? Bingung nggak? Itu jadinya 4 akar 5. Oh, 4 akar 5 ya. 16 kali 5. Sip, benar. Oke. Tadi berapa? 4 akar 5. Itu dia. Si BG-nya atau jaraknya. Oke. Kelar kita yang... Oh, ada lagi. Ada lagi ya. Yang B. Ini yang A ternyata. Oke, ini yang A. Kita masuk ke yang B. Yang B adalah jarak AC ke bidang EFGH. AC, lihat ya AC ada di mana? Garis AC ada di mana? Di bidang bawah ya? Oke, di alas, betul. AC. EFGH ada di mana? Atas. Oke, berarti kita tinggal proyeksikan kan? Proyeksiin ortogonal si AC ke bidang atas. Yaitu garis EG. cakep. Nah, berarti udah 2 garis sejajar ya. Berarti
jaraknya yang mana? Diwakili oleh garis apa? GC. GC boleh. Ada lagi? AE juga boleh. Udah kelar. Berapa jadi jawabannya? 8. Oh, cakep. Udah ya. Ini Bu Lina nggak panjang-panjang ya. Di sini ada tadi EC, kemudian kita cari ortogonalnya. Ternyata dia ke EG, maka jarak nulisnya gimana, Bu? Oke, nulisnya gimana? Nulisnya ya kita kata-katain aja biar kelihatan keren ya. Jarak AC ke bidang EFGH, FGH, yaitu jarak apa? AC ortogonalnya ke kemana tadi? Ortogonalnya siapa? Ke EG. EG, yaitu EG. Sama dengan bisa diwakili oleh AE boleh. Sama dengan 8 cm. Udah kita kata-katain selesai. Seperti itu, gampang ya insya Allah ya teman ya. Baru contoh 1. Gak apa-apa, sabar aja pelan-pelan kita ya. Oke, lanjut kita nomor 2. Nanti Bu Lina nanti akan ada waktunya kok Bu Lina kasih kalian rumus cepat, tenang aja. Oke, lanjut nomor 2. Bu Lina minta tolong dibacakan sama Jabar. Bang, Assalamualaikum. Soalnya Bu, Ya, ya boleh baca. diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3 cm, jarak DE ke garis CF adalah? Oke. Yaitu udah ada kubusnya ya. Udah ada kubusnya. Dia bilang apa? Apa yang diketahui di situ? Panjang rusuk. Oke, panjang rusuknya. Kita taruh rusuknya ya. Rusuknya 3 cm. Kemudian DE ke CF. DE. Oke, ini DE. Ini DE. CF. CF di mana? Tembok kanan ya? Oke, tembok kanan. Aduh. Ini sama aja kita nyari apa? Jarak 2 garis yang Sejajar. oh, betul, yang sejajar. Ya udah, berarti apa dong? Jaraknya diwakili oleh garis apa? EF EF. atau DC. Boleh, DC boleh, EF boleh. Ini boleh, ini juga boleh. Ya udah, berarti jaraknya adalah jarak DE ke CF sama dengan garis apa tadi? EF ya? EF sama dengan berapa? 3. Udah kelar. Alhamdulillah. Senangnya ya kalau kok ini ada 2 sih. Oke, nggak apa-apa, oke. Nah, nomor 3. Ya tadi kita dari tadi kan garisnya sejajar-sejajar ya, siapa tahu ini enggak gitu kan. Boleh minta tolong baca. Oh, kok berkurang ya penduduknya? Bila baca Bil. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jarak BD ke garis EC adalah? BD ke garis EC. Kita gambar dulu ya. BD-nya di mana? Di? Ibu Najma laptopnya lagi nge-lag, Bu. Oh, Masya Makanya keluar Allah. dulu. Oke. Oke, kita lanjut. Suruh pakai handphone gitu, mungkin lebih cepat ya. Oke, BD kan di bawah ya. BD ini di bawah ya. Kemudian EC di mana EC? Di sana. Oke, BD itu diagonal apa, Kak? Sisi Diagonal sisi. EC? ruang. Diagonal ruang. Oke. Nah, garis ini kedudukannya apa? Sejajar, bersilangan, berpotongan? Bersilangan. Oke, good. Nah, kita akhirnya ketemu juga ya sama yang bersilangan. Tapi ini adalah case khusus, teman-teman. Ya, ini adalah case khusus. Kalau misalnya kita mau pakai cara manual, maka kita nanti ambil dulu bidang yang melalui salah satu
garis, kemudian habis itu kita ambil proyeksinya, baru nanti dicari panjang insya Allah ya. Cuman untuk kasus dua garis yang saling bersilangan di mana posisinya adalah diagonal sisi dan diagonal ruang, maka untuk jarak dua garis tersebut adalah langsung aja boleh kasih rumus cepat ya. Jaraknya adalah 1/6 A akar 6, di mana A adalah panjang rusuknya. Oke. Bisa mengulangi apa kata-kata Bu Lina? Kita bikin note-nya. Apa? Oke, di sini note-nya ya. Jangan di situ deh, geseran aja. Ntar ini buat coret-coretannya. Di sini ya, kita bikin note-nya ya. Ini jangan dilupain nih, karena ini sering suka keluar ini emang benar soal, karena ini soal tricky Kak. Jadi UTBK atau SNM-SBM itu gitu ya, dia tuh soalnya didesain dengan soal-soal yang memang kelihatannya susah, tapi pasti ada celahnya, kayak gitu. Ya, jadi makanya Bu Lina bilang guru-guru bimbel tuh menang banyak. Kalau kalian ikut bimbel tuh kalian bakalan menyerap itunya gitu, tips and triknya. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Untuk garis yang apa tadi? Bersilangan. Ya. Di mana posisinya adalah diagonal apa? Ruang dan diagonal sisi, maka jarak dua garis tersebut adalah berapa tadi? 1/6 A akar 6. Dengan A-nya apa A-nya? A-nya rusuk. Iya, betul. Dengan A rusuk kubus. Oke. Ini boleh dipakai dengan kondisi yang seperti ini ya. Garisnya garisnya bersilangan, garisnya diagonal sisi sama diagonal ruang, maka kita bisa langsung boleh pakai 1/6 A akar 6. Nanti kalau Bu Lina kasih soal seperti ini ya kalian bisa langsung aja. Nah, ya udah kita balik lagi ke soal, berarti jarak BD ke EC kita bisa langsung 1/6 A akar 6. A-nya berapa, Kak? 12. Oke. Kali 12 kali akar 6. Bisa dicoret jadi 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 6. Mungkin nanti one day sekali-sekali ya kalau waktunya banyak Bu Lina kasih kalian lihatlah gimana caranya, atau nanti misalnya di intensif gitu mungkin bisa nanti Bu Lina kasih tahu caranya gimana gitu. Cara manualnya. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang mau ditanya? Ada tak? Enggak ya? Diingat-ingat ya. Nanti kalau nyatet ini catat nih. Ini wajibin kudu nih. Oke? Nah, itu tadi adalah yang tadi kita sudah belajar tentang jarak garis. Ya, jarak garis. Nah, terakhir yaitu jarak ke bidang. Masih ada waktunya nggak ya? Masih sepertinya. Oke, Bu Lina minta tolong bacakan. Windy, boleh baca, Win? Jarak bidang atau bidang ke bidang. Dengan memperhatikan model tersebut, maka kita dapat definisikan jarak antara dua bidang. Definisinya, jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. Ruas garis PQ mewakili jarak antara bidang V dan bidang U seperti diperlihatkan pada gambar di samping. Oke, terima kasih. Sebenarnya dia sama aja ya. Ini adalah contoh. Oke, ini adalah definisinya. Nah, ini definisinya dipegang dulu karena kita
Ya, kita harus berangkat dari definisi ya. Yaitu jarak dua bidang itu ambil garis yang tegak lurus ke dua bidang tersebut. Nah, jarak bidang ke bidang ini ya kalau dalam kubus tuh otomatis nggak otomatis sih sebenarnya ada bidang berpotongan, ada bidang yang sejajar ya. Cuman kalau berpotongan nanti ya nanti dulu. Ya kita masuk ke bidang yang dia sejajar. Nah ini dia mengilustrasikannya kayak rumah ya, yaitu atap dengan lantai. Atap dengan lantai ini jaraknya mana ya? Jaraknya adalah tiangnya, si tiang rumah itu. Dah gampangnya gitu. Ya, oh nggak ada. Udah, penjelasannya itu aja. Ya, lanjut. Kita biar Afdol kita lihat contoh ya. Masih Windy deh, Windy tolong baca Win. Diketahui balok ABCD FGH dengan panjang AB sama dengan 10 cm, BC 8 cm, dan CG 4 cm. Jarak bidang ADHE ke bidang BCGF adalah. Oke. Cepet banget ya Windy bacanya ya. Bulina belum sempat gambar loh. Baik, balok ya. Oke, balok. Ini kalian sabar aja nih nungguin Bulina gambar ya. Oke, di sini. Balok. Atau ada yang udah langsung bisa, oh ini mah segini Bu. Gitu. Belum kelihatan ya. Bulina pun nggak hafal loh. Nggak langsung bisa string gitu. Kalau nggak digambar. Mungkin di sini ada calon-calon anak arsitek kali ya yang langsung bisa. Ada yang mau ke arsitek nanti kuliahnya? Kalian akan menemukan versi remote-nya dari ini. Oke, kita masukin angka-angkanya ya. AB-nya 10, masukin AB-nya 10. Nih, 10, kemudian BC-nya 8, kemudian CG-nya 4. ADHE, BCGF. ADHE di mana ADHE? Tembok yang kiri. Kemudian BCGF. BCGF yaitu tembok yang kanan. Maka jarak dari dua bidang itu diwakili oleh garis AB. AB. Udah selesai. Selesai gitu. 10 cm. Udah biar agak panjangan berarti gini. Apa ya? ADHE dan siapa? BCGF diwakili oleh AB sama dengan 10 cm. Selesai. Gitu. Gampang ya. Gak apa-apa, gampang. Oke, siapa tahu nomor 5 lebih gampang lagi. Oke, nomor 5. Jabar boleh dibaca. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 akar 3, jarak bidang BDG ke AFH. AFH adalah. Oke, nah ini ya. Ini rusuknya aja sesuatu ya, angkanya ya. Baik, nggak apa-apa, nggak usah takut duluan. Ya. Kita lihat, ini udah ada, alhamdulillah udah ada si kubusnya. Kemudian diminta rusuknya adalah 6 akar 3. Kita tinggal tulis aja dulu ya. 6 akar 3 di sini. Kemudian yang ditanya adalah bidang BDG. Mana BDG? Bentuknya apa, Kak? BDG ini bentuk apa nih? Bentuk apa BDG? Segitiga. Segitiga apa? Sama kaki, sama kaki. sisi? Sama? Sama sisi. Sama sisi. Oke, sama sisi ya. Kemudian ada segitiga lagi AFH. Di mana dia di situ? Kelihatan AFH? Kelihatan AFH? Kelihatan. Oke, segitiga apa dia? Segitiga apa dia? Kaki. Sama kaki. Masa sama kaki? Sisi. Sama sisi, Kak. Ya nggak? AF, HF, HE, dia sama-sama diagonal sisi. Nah, maka, oke, ini lagi-lagi ya, kita kan mau cari ya. Kita mau cari jarak terdekat, jarak terdekat dari dua bidang itu. Nah, karena kita ada di kubus, kita bisa memanfaatkan si, siapa nih, diagonal ruang EC. Emang iya, Bu? Iya, kita bisa di sini. Oke, nembus lah ya, gitu deh. Bu Lina
bingung nih putus-putusnya di mana kan. Mata Bu Lina nggak bisa melihat dengan baik. Oke, kita bisa bantuan si EC. Nah, dua segitiga tadi yaitu segitiga apa tadi? BDG, segitiga BDG. Mana pulpennya? Oke, di sini. Segitiga BDG dan segitiga apa tadi lagi? Satu lagi. AFH ya? AFH itu memotong diagonal EC, diagonal ruang EC menjadi berapa bagian tuh? Berapa bagian, Kak? Kebayang nggak dia bentuknya gitu? Di 4 ya, Bu? 4, kebanyakan. 3. 3. 3 ya, kebayang nggak sih? Kebayang dong, kebayang ya. Jadi di sebelah mana sih, Bu? Di sini nih. Ini dari EC ini ke sini nih 1. Terus habis itu dari segitiga yang BDG ini ke segitiga siapa? Siapa nih namanya? AFH. Nanti dari AFH baru ke E yang titik ini. Jadi, taruhlah ini titik apa ya? M. Ini M, ini N. Pening aku, pening. Pening, jangan pening. Ya, jadi tiga bagian, menjadi 3. Maka ya udah jarak 2 bidang itu adalah dari mana ke mana, dari titik mana ke mana? Jarak 2 bidang itu. Dari titik M ke titik N. M ke N. Ya, atau bisa kita bilang yaitu sepertiga dari EC. Yaitu sepertiga. Rusuknya berapa? Rusuknya berapa? 6/3. Oke, 6/3. Ada lagi nggak? Maksudnya ditambahin nggak? Enggak, tambahin Kak. Karena ini kan rusuknya nih. Ini kan A-nya ya. EC itu apa EC? Di mana sih? Di sini. EC itu berapa EC? EC kan diagonal Ruang. Nah, A/3 kan? Iya nggak? Iya. A-nya berapa? 6/3. 6/3. Jangan lupa ada A/3 di sini lagi. Untuk yang ini. Ya. Ya udah jadi apa? Jadi 6 kali 3. Berapa itu? 18. Atau kalian boleh di sini juga tambahin A/3. Enggak, karena kita udah bikin EC nggak usah lah ya. Kita langsung aja 18. Pas waktunya. Jadi berapa hasilnya? Yaitu jaraknya adalah 6. 6 sentimeter. Nah, ini Bu Lina udah ngasih soal-soal pamungkas nih. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Cukup? Bu, kok itu 1/3? Kok langsung 1/3? Kok langsung 1/3? Oke, tadi Bu Lina kan bilang ya, si bidang BDG sama bidang AFH, kelihatan? Yang ini ya, itu akan membelah diagonal ruangnya jadi 3 bagian ruangan. Ya, yaitu yang pertama dari titik C nih, dari ujung bawah ke bidang BDG-nya. Nah, dia tembusnya di mana? Kita taruhlah sebuah titik di situ ya, yaitu titik M. Nanti titik M tuh yang ada di dalam bidang segitiga BDG-nya. Nah, kemudian dari titik M itu nanti nyampe lagi tuh ke segitiga yang layer atas, yang si segitiga AFH, yaitu di titik N. Nanti abis itu bagian yang ketiga adalah N ke E. Nah, jarak 2 segitiga ini kan berarti apa? Yang si N ke M ini kan, jaraknya yang mana jadi, Bu? Jaraknya yang M ke N ini. Ini jaraknya nih. Nih. Nah, kalau kalian mau cari, jangan ke sana. Kalau kalian mau cari jarak M ke N ini, seberapa dong? Seberapanya EC? Ya sepertiga. Ini sepertiga, yang E ke N sepertiga, yang M ke C juga sepertiga. Kayak gitu. Jadi garis BDG ke AFH itu sebenarnya garis MN. Yang kecil itu yaitu sepertiga si EC. Ya, gitu. Kejawab nggak? Jawab. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanya?
Stop. Boleh nah stop ya.